Bu Guru harus pakai aplikasi ya? Iya. Nama Atau aplikasi kalau apa, Bu? kalau kalian kesulitan menggunakan aplikasi, bisa Bu Guru bantu, Bu Guru ketik di sini ya. Nanti Ya, kalian bilang kalian namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sadia Handayani dalam bimbingan TIK. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Kabarnya Mas? baik, Bu. Alhamdulillah. Menunggu temannya bergabung ya. Ini, Bu. Untuk kameranya ya Mbak Nailatri, Mbak Nurul, kemudian Mbak Nada, kemudian Mbak Sadela, mohon diaktifkan. Nanti kita mulai jam 10 ya. Ini sudah berapa ya yang bergabung? Ada Mbak Naila, ada lagi yang bergabung. Ada Mas Raja, Mbak Nurul, Mbak Nada, Mbak Ratna, kemudian Mbak Juliana. Bu Guru mohon kameranya untuk diaktifkan ya. Jadi Bu Guru bisa melihat ini muka kalian. Jangan kalian tok yang bisa melihat mukanya Bu Guru. Iya, Bu. Iya, oke. Mas Raja di situ ada berapa yang ikut meet? Oke, sudah masuk. Karena sudah jam 10 ya. Ya, Bu. Pembelajarannya. Pastikan kameranya on ya. Aktif. Ibu. Kemudian Aktif. iya, Bu. kameranya juga Aktif. aktif. Jadi kalau nanti Bu Guru tanya jawab, jadi kalian langsung bisa jawab. Oke, Bu Guru mau Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, terhindar dari penyakit yang sedang mewabah. Ya. Selalu berdoa agar wabah penyakit yang sedang penyakit kita kali ini semoga segera berlalu. Oke, untuk Amin. untuk Amin. kegiatan hari ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Amin. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru absen dulu ya. Guru absen dulu. Ada Mbak Naila ya, ada Mas Raja, kemudian ada Mbak Nurul, Mbak Bella, Mbak Ratna, kemudian ada Mbak Nada, Mas Adit, kemudian ada siapa lagi ya? Oh ya, ini Mbak Resti juga sudah ada ya, dan yang lainnya. Untuk presensi bisa kalian isi melalui Google Classroom ya. Sudah Bu Guru share link presensinya. Kemudian nanti Ya, Bu Bu. Guru share lagi misalkan Ya, Bu. Ya, Bu. ya, nanti Iya, Bu. melalui ya oke melalui chat ya nanti Bu Guru share juga. Oke, untuk presensinya sudah tadi, kemudian oke untuk materi hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini adalah sistem jaringan komputer. Komputer. Iya. Sudah ada yang ngerti jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer? Sinyal, Bu.
Oh, iya. Oke, oke. Untuk hari ini tentang dengan komputer. Oke, untuk tujuan bimbingannya pada materi sistem jaringan komputer, yang pertama, siswa peserta didik dapat memahami sistem jaringan komputer. Kemudian peserta didik dapat melakukan koneksi internet tanpa kabel atau wireless menggunakan handphone Android yang kalian miliki. Nah, kemudian skenario bimbingan TIK kali ini duluan tadi sudah ya 5 menit. Kemudian penjelasan materi 25 menit. Kemudian tanya jawab 10 menit, kesimpulan 5 menit. Kemudian penilaian melalui Google Form yang Bu Guru share linknya melalui Google Classroom itu 10. Oke, Bu. Oke, kita masuk ke materi. Materi yang pertama ada pengertian jaringan komputer. Sudah terlihat ya presentasinya Bu Guru? Sudah, Bu. Oke. Di sana ada gambar apa ya? Bu. Ada gambar apa di sana? Komputer. Iya, ada beberapa komputer atau beberapa laptop yang saling terhubung. Laptop. Iya, di sana dihubungkan melalui atau menggunakan kabel. Kemudian ada gambar apa itu yang bulat? Jaringan Bola dunia, Bu. Jaringan Iya, bola dunia. Bola dunia biasanya menggambarkan kalau ada komputernya itu ya. Jaringan. Iya, menggambarkan jaringan ini. Menggambarkan internet kemudian ya. Pengertian jaringannya. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling berhubungan dan memungkinkan pemakaian sumber daya dan komunikasi data secara langsung. Nah, jadi dengan menggunakan jaringan komputer, kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling mengirim file itu secara langsung atau online. Kemudian tujuan dibangunnya jaringan komputer itu agar informasi atau data yang dibawa pengirim di sini menggunakan komputer server ya. Kemudian data itu disampaikan ke penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Jadi penerimanya adalah pengguna dari komputernya atau kita menggunakan komputer lain. Oke, itu pengertiannya. Kemudian manfaat jaringan komputer. Nah, ini manfaatnya ada 3. Yang pertama ada resource sharing atau pemakaian sumber daya secara bersama. Jadi file ataupun perangkat yang ada atau yang terkoneksi dengan jaringan itu bisa digunakan secara bersama-sama. Misalkan pemakaian data, pemakaian printer. Nah, itu bisa dipakai bersama-sama dalam satu jaringan. Kemudian manfaat yang kedua adalah saving money. Saving money atau penghematan anggaran. Nah, dengan kita tidak perlu memasang perangkat baru, tadi dicontohkan ada printer, tidak perlu memasang printer untuk beberapa komputer ya. Maka di sini kita bisa menghemat anggaran. Jadi printernya cukup membeli satu printer untuk dipasang atau dipakai oleh beberapa komputer. Jadi printernya di sharing. Share. Oke. Kemudian yang ketiga, high reliability. High reliability itu kehandalan tinggi. Jadi dengan adanya jaringan ini, dengan dibuatkan jaringan, itu memberikan pelayanan yang cepat dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Nah, contohnya tadi, sharing file. Sharing file dapat dilakukan dengan cepat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita tidak membuat jaringan, maka kita atau mengcopy file itu menggunakan flash disk. Iya, betul nggak? Iya, Bu. Oke. Biasanya kalau flash disk itu ada virusnya nggak? Ada, Bu. Iya. Kalau flash disknya itu kita buat untuk copy data, biasanya nanti ada virusnya, nanti komputer yang lain bisa saja nanti terkena virus juga. Nah, dengan dibuatkan atau dengan adanya jaringan komputer, maka kita tidak usah mengcopy data menggunakan flash disk.
Jadi cukup melakukan sharing file. Jadi file yang ada di satu komputer kita sharing, maka komputer yang lain bisa menggunakan file yang sama atau file tersebut. Oke, kita lanjut ya. Ibu. Ibu. Adalah tipe jaringan. Nah, tipe jaringan ini ada beberapa tipe. Ada 5 tipe. Yang pertama, tipe jaringan berdasarkan metode distribusi data. Nah, ini ada 2, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Distribusi. Iya, jaringan terpusat bisa kalian lihat gambarnya itu ya. Bisa, Bu. Oke, servernya ada berapa? 3. Komputer server yang satu itu sebelah kiri. Satu, Bu. Bu. Satu. Iya, komputer servernya satu. Kemudian di sana ada beberapa komputer 3. klien. Ya, Klien. ada 3 di gambar. Jadi ada beberapa komputer klien. Jadi kalau jaringan terpusat itu komputer servernya, komputer yang menyimpan data itu ada 1. Jadi terpusat, data terpusat di satu komputer server, kemudian komputer klien. Nah, kemudian sebentar, ini ada yang mau bergabung lagi. Ibu. Oke, kemudian yang kedua, jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terdistribusi itu ada beberapa komputer itu ya. Yang hitam itu warnanya yang hitam. Itu kira-kira komputer apa? Server atau klien? Iya, komputer server ya. Iya, jadi ini ada beberapa komputer server, kemudian ada beberapa juga komputer klien. Nah, ini bedanya dengan jaringan terpusat. Kalau jaringan terpusat itu data hanya dipusatkan pada satu komputer server. Sedangkan kalau jaringan terdistribusi itu data terdistribusi pada beberapa komputer server. Nah, jadi ini komputer servernya di gambaran ada 3 ini. Ini masing-masing mendistribusikan atau mengirimkan data ke beberapa komputer. Ya, ini itu jaringan yang pertama, atau yang metode distribusi data. Kemudian untuk tipe jaringan yang kedua berdasarkan pemrosesan data. Sudah kelihatan ya presentasinya Bu Guru? Sudah, Bu. Untuk klien server yang pertama. Nah, ini ada berapa servernya? Oke, 1. Kemudian ada beberapa klien. 1. Oke, untuk tipe jaringan berdasarkan pemrosesan data yang pertama, jaringan klien server. Jadi di sini ada beberapa komputer, yaitu kliennya yang bergabung pada komputer server. Jadi komputer server yang menyediakan sumber daya dan data, sedangkan komputer kliennya yang menggunakan sumber daya dan data tersebut. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kemudian berikutnya ya, yang jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer kalian bisa lihat di sini ada berapa komputer? 2. Ya, ada 2 ya. Ada 2 komputer yang saling terhubung. Nah, karena ini ada 2 komputer yang saling terhubung, maka 2 komputer ini mempunyai kedudukan yang sama. Bisa sebagai komputer klien, bisa juga sebagai komputer server. Iya. Jadi ini bisa saling menyediakan data dan bisa saling menggunakan data. Oke, ini tipe jaringan yang kedua. Kemudian tipe jaringan berikutnya.
Tipe jaringan yang ketiga adalah berdasarkan jangkauan wilayah. Oke, kalian perhatikan gambarnya. Yang Boleh, Bu. pertama ada LAN atau LAN. iya. Lokal area Wan. Yang jangkauannya kecil. Contohnya apa ya? kantor, warnet, Ya, kantor, warnet, sekolah. kalian ya, itu jangkauannya. Wifi. Iya, itu jangkauannya satu ruangan atau satu gedung. Jadi jangkauannya hanya 1 kilometer. Karena ini ya, kemudian kantor-kantor. Nah, disebut dengan jaringan LAN. Nah, kemudian jaringan yang ada di kantor, yang ada di sekolahan dalam satu gedung, yang ada di sekolahan dalam satu gedung, koneksikan dengan jaringan-jaringan yang ada di sekolahan atau kantor lain dalam satu kota, disebut dengan MAN. Metropolitan Area Net. area Nah, ya, metropolitan artinya Metropolitan Network. metropolitan. Kota. Ya, metropolitan itu kota ya. Jadi iya, menjangkau dalam satu kota. Jadi beberapa gedung yang ada di dalam satu kota, kemudian sekolah yang ada di dalam satu kota itu saling digabungkan dalam satu jaringan, itu namanya MAN ya. Nah, ini jangkauannya berkisar antara 10 sampai 50 km. Nah, jadi satu kemangkon ini bisa digabungkan. Jadi namanya MAN ya. MAN. Nah, kemudian berikutnya jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, ini jangkauan yang lebih luas lagi adalah WAN. Wan. Wide area network. Ya, Wide Area Network. Jadi ini jaringan yang jangkauan Mencakup daerah bisa geografis yang luas. atau semua. Ya. Contohnya tadi jaringan yang sudah digabungkan dalam satu kota digabungkan lagi dengan kota yang lain dalam satu negara. Nah, itu namanya WAN ya. Misalkan yang ada di Kemangkon digabungkan dengan misalkan kota lain, misalkan ada Cilacap, kemudian ada Banjarnegara ya, itu digabungkan dalam satu negara, itu namanya WAN atau Wide Area Network. Atau misalkan jaringan yang biasa kalian pakai ATM itu ya, nah itu jaringannya kan dalam satu negara, itu namanya WAN. Nah, dari WAN ini yang jangkauannya lebih luas lagi ada apa? Ini. Apa ini yang Kan. kan? Oke kan. Global Area Network. Area network. Global area network itu yang jangkauannya paling luas. Ya, menjangkau seluruh Dunia. Dunia. Contohnya gambar itu sudah dituliskan. Internet. Internet. Untuk jaringan yang jangkauannya sangat luas itu adalah jaringan internet. Nah, ini termasuk dalam tipe jaringan GAN atau Global Area Network. Karena dengan internet kalian bisa mencari informasi di mana saja ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Apa saja kira-kira informasi yang bisa kalian cari di internet? Berita, informasi. Berita. Pengetahuan. Pengetahuan. Oke, apalagi? Pembelajaran. Pembelajaran. Siap, apalagi? Info. Info. Ya, apalagi? Ada lagi? Oke, banyak ya yang bisa kita cari informasinya di internet. Yang penting kita cari informasinya adalah yang positif. Positif. Ya, iya, yang positif. Boleh main game, tapi gamenya juga yang mendukung dengan pembelajaran. Atau misalkan kalian
main gamenya setelah pembelajaran daringnya selesai, gitu kan, untuk istirahat beberapa menit bisa main game. Nah, nanti setelah itu ada tugas dari Bapak Ibu guru, kalian kerjakan. Dikerjakan. Oke, itu untuk tipe jaringan yang keempat ya. Kemudian untuk tipe jaringan yang untuk tipe jaringan yang kelima, ada tipe jaringan berdasarkan koneksinya. Wireless. Berdasarkan bukan yang kelima ya, mohon maaf. Tipe jaringan yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Yang pertama tadi berdasarkan metode distribusi data. Kemudian yang kedua berdasarkan pemrosesan data, yang ketiga berdasarkan jangkauan wilayah, dan yang kelima berdasarkan koneksinya. Ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sana berdasarkan koneksinya, ya. Ada berapa itu? Ada 2. Ada 2. Yang pertama jaringan wireless. Jaringan wireless, iya. Kalian bisa lihat di sini ya. Jaringannya menggunakan kabel. Nah, kabel untuk mengkoneksikan atau untuk mentransmisikan, untuk menggabungkan beberapa komputer. Yang di lab kalian itu, yang di sekolah itu menggunakan jaringan wireless. Yang menggunakan kabel. Jadi kabel di sini untuk menghubungkan beberapa komputer agar informasi bisa disampaikan dari satu komputer ke komputer yang lain. Komputer lain. Oke. Kemudian yang kedua ada jaringan wireless. Nah, kalau jaringan wireless berarti kebalikannya dari jaringan wireless ya. Wireless. Iya. Ibu. Menggunakan kabel apa tidak? Tidak, Bu. Oke, menggunakan kabel. Jadi di sini menggunakan gelombang elektromagnetik. Jaringan. Iya, untuk mengirimkan sinyal atau informasi antar komputer, bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan sinar inframerah gitu ya, dan yang lainnya. Kalian bisa menggunakan kalau jaringan tanpa kabel itu biasanya kalian sebut dengan WiFi ya. Iya, WiFi, wireless fidelity. Jadi jaringan tanpa kabel, kalian menggunakan handphone ya untuk mengakses jaringan, untuk mengakses internet. Nah, di sini juga udah ada gambar handphone ini ya, gambar handphone, kemudian gambar laptop, kemudian di sini ada WiFi. Untuk mengakses jaringan secara WiFi ada perusahaan yang menyediakan untuk akses WiFi-nya. Kalau kita menggunakan handphone Android, berarti kita bisa menggunakan atau memanfaatkan satelit yang sudah disediakan oleh perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang menyediakan untuk akses internet. Ada apa ya? Perusahaan apa aja? IndiHome. Iya, ada IndiHome dari Telkom ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Indosat ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ada beberapa perusahaan di Indonesia ini yang menyediakan jaringan untuk akses internet. Oke, untuk berikutnya. Ya, berikutnya ini adalah tipe jaringan beserta berdasarkan topologinya. Nah, topologi itu apa? Sudah pernah dengar topologi? Belum. Suatu cara menghubungkan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk jaringan. Jadi ini cara kita atau metode kita membentuk suatu jaringan. Itu namanya topologi. Untuk jaringan. Yang pertama, itu ada 3 ya. Yang pertama adalah topologi bus. Nah, kalian bisa lihat gambarnya? Bisa, Bu. Iya. Masing-masing komputer itu dihubungkan secara serial sepanjang kabel yang ada ya. Kemudian pada ujung kabelnya di sini ditutup dengan terminator.
Nah, dengan topologi bus ini karena ini menggunakan satu kabel utama ya, bisa kalian lihat di sini ya. Bisa, Bu. Maka kalau kabel ini Iya, ada Bu. yang putus, setiap komputer yang di sini bisa mengakses jaringan apa tidak? Tidak, Bu. Iya, Tidak, Bu. karena di sini menggunakan kabel utama, satu kabel utama. Jadi kalau ada kabel yang terputus, maka secara otomatis jaringan di sini, komputer yang ada di sini tidak bisa mengakses jaringan. Tidak bisa mengakses data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Lain. Kemudian yang kedua, ini adalah topologi ring. Oke, bisa kalian lihat di sini gambarnya. Bentuknya bagaimana? Melingkar. Iya, sesuai dengan namanya ring itu melingkar. Jadi maksudnya di sini masing-masing komputer itu dihubungkan secara serial. Sepanjang kabel ini ya membentuk jaringan sepanjang lingkaran. Nah, ini juga menggunakan kabel ini masing-masing komputer satu dihubungkan ke komputer kedua, kemudian berikutnya ke komputer ketiga, komputer keempat, dan komputer yang lain. Nah, dengan menghubungkan kabel seperti ini, kira-kira kalau ada satu kabel yang putus, jaringannya mati apa tidak ya? Kira-kira jaringannya mati atau tidak? Mati, Bu. Iya, jaringannya mati sama dengan tadi yang topologi bus. Jadi topologi bus ketika salah satu kabelnya yang putus, ya itu juga jaringannya akan mati atau down. Begitu juga dengan topologi ring. Jadi kalau ada kabel yang putus di salah satu komputernya ini, jaringannya akan down atau akan terputus. Jadi masing-masing komputernya tidak bisa mengakses data dari komputer yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah topologi star. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya. Membentuk bintang apa enggak? Iya, Bu. Membentuk bintang ya. Oke, ini namanya topologi star. Kalau di sini digambarkan mungkin membentuk bintang ya, karena untuk lihat di lab kalian ya, di lab SMP 1 Kemangkon, itu model atau penataan komputernya kan tidak seperti bintang ya. Jadi penataan komputernya lurus. Tetapi apa? Jadi masing-masing komputernya dihubungkan di sini menggunakan konsentrator atau hub. Itu yang di tengah-tengah ya, ada keterangannya hub. Nah, itu yang membedakan antara topologi satu dengan yang lainnya. Antara topologi ring, kemudian tadi ada topologi bus. Jadi kalau topologi star itu keistimewaannya dia menggunakan satu konsentrator untuk menghubungkan beberapa komputer. Untuk penataannya tidak harus membentuk star atau tidak harus membentuk bintang. Bisa lurus ya, lurus berhadap-hadapan atau lurus menghadap depan, semuanya juga bisa. Nah, kalau jaringan menggunakan hub, ini kita dipermudah kalau misalkan ada kabel yang putus, kita tinggal memperbaiki kabel tersebut, kabel yang putus saja. Jadi untuk komputer yang lainnya tidak terpengaruh, ya. Jadi jaringan di sini tidak down atau tidak putus ketika ada kabel yang putus, satu kabel yang putus, atau satu komputer yang rusak Ethernet-nya atau LAN-nya yang rusak, maka komputer yang lain tetap bisa ya, jaringannya masih bisa terhubung karena dia menggunakan kabel sendiri-sendiri. Bisa kalian lihat di gambarnya ya. Bisa, Bu. Ya, bisa di sini
menggunakan kabel tersendiri. Di sini satu komputer satu kabel untuk dikoneksikan ke hubnya atau ke konsentratornya. Oke, dari materi yang tadi sudah Bu Guru paparkan, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas materi yang Bu Guru paparkan tadi? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, coba kalau sudah jelas, Bu Guru share sebentar ya. Bu Guru share, di sini Bu Guru punya presensi. Bu Guru share linknya di Langsung, ya. Ibu. Oke, sudah Bu Guru share linknya di bagian chat, bisa kalian klik. Bisa, Bu. Bergabung lagi. Oke, kalian bisa klik, kemudian bisa kalian buka. Bisa, Bu. Oke, setelah kalian buka linknya, kemudian di sana ada, Pertanyaan. iya, ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa manfaat jaringan komputer? Iya, jadi apa manfaat jaringan komputer? Nah, jadi karena tadi sudah Bu Guru coba Bu Guru tanyakan apa jaringan Komputer. komputer dulu ya. Oke, Bu Guru share. Sudah terlihat? Apa nih, Bu? Belum terlihat ya? Belum, Bu. Belum ya? Oke, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu, Sudah terlihat? Ya, nah, di sana ada judulnya untuk sistem jaringan komputer bimbingan kelas 9. Nah, yang coba kalian isi di sini. Nah, di sana ada pertanyaan apa manfaat jaringan dengan komputer. komputer. Yang ketahui tentang manfaat jaringan komputer itu apa? Atau kalian menggunakan jaringan komputer itu untuk apa gitu. Nah, coba kalian tulis di sini. Ayo, siapa kira-kira yang mau mengerti pertama di sini? Mas Raja, Mbak Naila, Mas Adit, Mbak Nurul, terus Mbak siapa lagi nih? Mbak Ratna, ada Mbak Erli, kemudian ada Mbak Nada, dan yang lainnya, Mbak Anissa, Mbak Lasmi, kemudian siapa yang Mbak Nurul, kemudian ada siapa lagi nih ya? Mas Wildan, kemudian Mbak Yuliana. Coba diketik, kalian gunakan jaringan komputer atau internet gitu ya. Kalian gunakan jaringan internetnya itu untuk apa? Bisa ngetik di sini?
Bisa, Bu. Oke. Boleh satu ya. Atau mau kalian ketik lebih dari satu juga nggak masalah. Bu Guru harus pakai aplikasi ya? Iya. Nama aplikasi Atau kalau apa, Bu? kalau kalian kesulitan menggunakan aplikasi, bisa Bu Guru bantu, Bu Guru ketik di sini ya. Nanti Ya. kalian bilang kalian namanya siapa, nomor absen berapa, nanti Bu Guru ketik di sini, kemudian nanti Bu Guru tulis jawabannya. Kalau kalian tidak bisa menginstal aplikasinya. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, coba sekarang siapa dulu yang mau menjawab satu pertanyaan ini, apa manfaat jaringan komputer? Raja, Bu. Raja, oke. Absen berapa Mas Raja? Absen 18. Absen 18. Oke, jawabannya Mas Raja apa? Jaringan komputer memudahkan orang untuk mengakses data yang sebelumnya telah diizinkan untuk dibagi dan diakses dimanapun dan kapan saja. Oke, berarti intinya memudahkan orang untuk mengakses data ya Mas Raja? Ibu. Oke, memudahkan orang untuk mengakses data di mana saja Kapan saja. dan kapan saja. Ibu. Oke, good Mas Raja. Baik. Untuk yang lainnya, coba. Saya Bu Rengga. Rengga, oke. Guru tulis dulu. Mas Rengga, absen nomor berapa? 20. 20. Jawabannya apa Mas Rengga? Memudahkan orang untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi. Memudahkan orang menjalin komunikasi. Iya, Bu. Oke ya, iya. Oke, good Mas Rengga, baik. Memudahkan orang untuk menjalin komunikasi, betul. Yang lainnya? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Namanya? Satu-satu. Rashidi Melani Bu. Satu-satu, Mak. Satu-satu. Satu-satu ya. Satu-satu. Kayak pasar. Siapa? Saya Bu. Nama? Iya Bu. Nama? Rashidi Melani. Resti Dwi Melani. Oke, Mbak Resti. Nomor absen berapa? 21. 21. Apa jawabannya, Mbak? Untuk media belajar. Untuk? Media belajar. Untuk media belajar, good Mbak Resti. Baik, terima kasih. Betul ya. Kemudian yang lainnya ada siapa lagi? Saya Bu Naila. Naila, Mbak Naila nomor absen berapa? 14. 14. Jawabannya apa? File dan perangkat dapat digunakan secara bersama-sama oleh setiap orang dalam jaringan. File dan perangkat dapat digunakan secara bersama. Secara bersama-sama oleh setiap orang dalam jaringan. Oleh setiap orang dalam jaringan. Oke, good, baik Mbak Naila. Kemudian yang lainnya? Saya Bu. Siapa? Mbak Nurul? Iya. Oke, Mbak Nurul nomor absen berapa? 15. Mbak Nurul berapa? 15. 15. Oke, jawabannya Mbak Nurul? Dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai keseluruhan dan harapan. Dan akurat. Sesuai apa Mbak? Dapat memberikan
Pelayanan yang handal, cepat, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan. Sudah? dan harapan. Sesuai kebutuhan dan harapan. Oke, Mbak Nurul, sip, oke, good. Sudah betul. Kemudian yang lainnya? Yang lainnya, Saya, Mbak Bu. siapa ya ini? Ini siapa? Mbak Lasmi. Oke, Mbak Lasmi apa? Nomor absennya dulu Mbak Lasmi. Jaringan Nomor absen berapa? nomor Nomor absen absennya 11. dulu Mbak. Nomor absen 11. Oke, jawabannya Absen Mbak. 11, Bu. Iya, jawabannya. Jaringan dapat membantu mempertahankan informasi agar tetap up to date. Mendapatkan informasi yang up to date ya. Ya. Oke, Mbak Lasmi good. Oke, betul. Kemudian ada lagi? Ada lagi nggak yang tunjuk jari? Apa Bu Guru tunjuk ini yang belum? Tunjuk aja, Bu. Oh, tunjuk aja. Apa Mas Raja yang mau menunjuk? Mbak Naila mau menjawab lagi ya ini ya? Oke, Mbak Naila tidak, katanya tidak. Siapa ini yang mau menjawab lagi? Untuk mikrofonnya yang mau menjawab diaktifkan ya. Guru tunjuk ya. Mbak Erli. Ya, Bu. Oke, Mbak Erli. Halo Mbak Erli. Halo, Bu. Sehat Mbak Erli? Alhamdulillah sehat. Oke, jawabannya apa Mbak Erli? Jaringan komputer bisa untuk men-sharing data dan program agar lebih efisien dan lebih terpadu. Jaringan komputer bisa untuk men-sharing data. Ya, data agar bisa lebih efisien ya. Efisien. Oke, betul Mbak Erli. Mbak Erli nomor absen berapa ya? Nomor absen 6. Oke, good Mbak Erli. Betul Mbak Erli. Kemudian yang lainnya? Yang lainnya siapa lagi ini ya? Bu Guru tunjuk lagi ya? Oh, Bu Guru tunjuk apa mau tunjuk jari sendiri? Yo. Tunjuk aja. Kayaknya Mas Tunjuk Raja aja, Bu. deh ya yang mau menunjuk. Semangat banget mau menunjuk temannya. Yang belum di sini Mbak Nurul, Mbak Nurul, Mbak Nayon, Mbak Resti, Mbak Mas Renda, Mas Raja, kemudian yang belum ya Mbak Ratna. Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna. Halo, Bu. Oke, Mbak Ratna. Per absen berapa Mbak Ratna? 19. 19. Mbak Ratna nomor absen 19. Jawabannya apa Mbak Ratna? Jaringan komputer memudahkan orang untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi. Dan menjalin komunikasi. Oke, good Mbak Ratna, betul. Jaringan komputer memudahkan orang untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi. Oke, siapa lagi nih yang mau jawab? Yuk, tunjuk jari. Oke, ada Anda bisa bagi tunjuk jari ya. Mana Anda bisa?
Jaringan Ananda Lailatul. Absen berapa? Halo, jaringan bermanfaat sebagai Mbak Ananda. Nomor absen berapa Mbak Ananda? 1. Nomor absen 1. Jawabannya jaringan komputer. Jaringan komputer sebagai media pemasaran online. Sebagai media pemasaran online. Oke, untuk shopping secara online ya. Oke, good Mbak Ananda, betul. Jaringan komputer bisa digunakan sebagai media pemasaran secara online. Online. Ada lagi nih, siapa ya nih yang dari? Siapa ya yang belum ya? Mbak siapa ini? Mbak Nada. Mbak Nada belum ya? Halo Mbak Nada. Atau ini siapa? Siapa lagi nih? Mas Adit. Mas Adit sudah tadi ya? Sudah, Bu. Oh iya sudah tadi yang nomor 2 ya, nomor Raja ya. Terus ini yang belum menjawab. Halo. 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 Oke, halo. Hai. Hai. Ini yang masih diam-diam saja. Mbak Yuliana. Halo, Mbak Yuliana. Mbak Yuliana. Masih ada Mbak Yuliana. Oke, masih terhubung ya Mbak Yuliana. Oke, Mbak Yuliana. Absen berapa? 29. Absen berapa? 29. 29. Oke. Bisa menjawab ya Mbak Yuliana, jawabannya apa? Jaringan komputer itu bisa dimanfaatkan untuk Kemudahan akses informasi. untuk kemudahan akses informasi. Masih. Mbak Yuliana, betul Mbak Yuliana. Jaringan itu bisa digunakan untuk kemudahan akses informasi. Yang lainnya coba ada lagi. Ini sudah berapa ya yang Anissa. udah 10 ya? Udah 10 siswa yang menjawab. Ada Mbak Lasmi. Mbak Lasmi, gimana Mbak Lasmi? Jaringan komputer membantu usaha pelayanan klien secara lebih efektif. Oke, sebentar. Tadi Mbak Lasmi sudah menjawab ya. Ibu tulis lagi bawahnya ya. Halo, Mbak Lasmi. Halo, Iya, apa tadi? Apalagi jawabannya yang kedua? jaringan komputer membantu usaha layanan secara lebih efektif. Jaringan komputer membantu. Kurang jelas Mbak Lasmi. Jaringan komputer membantu usaha pelayanan klien secara lebih efektif. Membantu usaha pelayanan agar lebih efektif. Oke, betul. Efektif ya. Oke, ini jawaban dari Mbak Lasmi sudah jawabannya. Ada yang mau menjawab lagi? Oke, yang mikrofonnya aktif. Mbak Naila mau menjawab lagi?
Bisa pulang. Atau Mas Raja mau menjawab lagi? Tadi jawabannya Mas Raja untuk memudahkan orang untuk mengakses data di mana saja dan kapan saja. Mau menjawab lagi Mas Raja? Tidak, Bu. Oke, udah cukup. Oke, yang lainnya coba. Yang lain, Bu. Oke, untuk yang lain ya. Yang lainnya. Anissa belum, Bu. Ya. Yang belum siapa ya? Anissa, Mbak Anissa. Mbak Anissa belum ya? belum apa sudah sih? Mbak Anissa. Iya, Mbak Anissa belum. Halo Mbak Anissa. Masih aktif ya Mbak Anissa? Halo Mbak Anissa. Mbak Anissa. Maaf Bu, sinyal lagi susah Bu, nggak dengar. Oh iya, oke. Sinyalnya lagi susah ya. Oke, nggak masalah Mbak Anissa. Oke, bisa dijawab. Iya, kalau misalkan kalau sekarang sinyalnya masih bagus, walaupun tersedat-sedat ya, Mbak Anissa bisa nulis di bagian chat ya. Di bagian chat bahkan ditulis aja di situ. Kalau yang sinyalnya kurang bagus mungkin ya, yang video bisa ditampilkan full pada saat pembimbingan ini 1 jam. Oke, di sini sudah ada beberapa yang menjawab pertanyaan untuk manfaat jaringan komputer. Nah, ini ada beberapa teman kalian yang sudah menjawab. Ada Mas Raja, Mas Rengga, Mbak Resti, Mbak Naila, Mbak Lulu, Mbak Lasmi, kemudian ada Mbak Erli, Mbak Ratna, Mbak Ananda, dan Mbak Yuliana. Oke, beberapa jawaban ini kira-kira betul semua, apa ada yang masih perlu dikoreksi? Sudah cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Oke, ini terima kasih Mas Raja. Jawab lagi ya di bagian chat dari komputer memudahkan orang untuk mengakses data. Oke, sebentar ditulis dulu ya. Oke, ini chat dari Mas Raja. Dari Mas Raja bahwa jaringan komputer memudahkan orang untuk mengakses data yang sebelumnya telah diizinkan untuk dibagi dan diakses dimanapun dan kapan saja. Jaringan komputer memudahkan orang untuk saling berhubung dan menjalin komunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, dari Mas Raja, terima kasih Mas Raja. Aplausnya dong untuk Mas Raja. Oke. Apa sebenarnya teman-teman yang sudah menjawab apa manfaat jaringan komputer? Oke, untuk jawaban kalian ini alhamdulillah sudah betul semuanya ya. Kita simpulkan bahwa manfaat jaringan komputer itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama adalah, masih ingat tadi? Yang pertama adalah File dan iya, Resource sharing. itu adalah untuk sharing data atau file. Nah, ini kebanyakan dari kalian itu menjawab untuk manfaat yang pertama, yaitu resource sharing. Sharing data atau file untuk saling berkomunikasi yang lain, dari satu orang ke orang. Kemudian berikutnya adalah apa? Saving money. Penghematan anggaran. Iya, tidak usah membeli perangkat banyak-banyak untuk menggunakan beberapa komputer. Jadi cukup membeli satu saja untuk misalkan printer dibeli satu untuk digunakan untuk beberapa komputer. Kemudian yang ketiga, high reliability.
Nah, ini kehandalan tinggi. Jadi, jawaban kalian juga tadi termasuk juga dalam high reliability. Karena apa? Kita dalam sharing data itu bisa cepat atau bisa real time ya, tepat waktu. Jadi tadi ada yang menyebutkan sharing datanya atau penggunaan datanya itu kalau tidak salah mendapatkan informasi yang up to date. Nah, ya, up to date itu real time ya. Tepat waktu. Jadi itu masuk dalam jaringan yang ketiga atau high reliability. Oke, itu kesimpulan yang bisa diambil dari bimbingan TIK kali ini. Oke, untuk tugasnya sudah Bu Guru sharing di Google Classroom ya. Di Google Classroom ada 5 soal. Sudah Bu Guru sharing videonya dalam bentuk yang tugas gitu. Ya, dalam bentuk Google Form. Ya, coba bisa. Oke, Tugas Bu Guru linknya bisa Bu Guru share di sini ya. Oke, sebentar Ibu. Bu Guru share dulu linknya. Oke, sudah Bu Guru share linknya di bagian chat untuk tugas hari ini di Google Form. Nah, ini tugasnya bisa kalian kerjakan, ikuti sesuai dengan petunjuk ya. Kalau misalkan materinya ada yang kurang jelas, bisa kalian cek di Classroom boleh, chat melalui grup WA TIK juga boleh. Oke, untuk nanti setelah Meet ini, nanti Bu Guru share juga untuk materi sistem jaringan komputer yang seperti biasa Bu Guru share melalui YouTube ya. Ada yang sudah bisa membuka tugasnya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, soalnya ada 5. Kemudian untuk tugas keterampilannya kalian koneksikan 2 handphone ya, menggunakan koneksi wireless. Kemudian tethering. Kalian biasa melakukan tethering ya? Iya, Bu. Iya, oke. Iya, Bu. Ini HP dan nanti hasil tetheringnya itu bisa kalian screenshot. Nah, hasil screenshotnya dikirimkan ke kursus, bisa melalui WA kelas atau melalui Classroom yang mudah kalian men-share atau bisa mudah kalian mengumpulkan tugas di Classroom boleh, di kelas TIK juga boleh. Sudah selesai belum ya mengerjakannya? Belum ya, oke. Oke, sambil Bu Guru cek ya yang sudah mengerjakan. Bukan jenis jaringan komputer besar. Iya, pertanyaannya mudah. Tadi semuanya sudah ada di penjelasannya Bu Guru. Peer to peer. Cari. Bu Guru cek
menjawab pertanyaan. Oke, ini sudah ada beberapa ini ya. Oke, ini sudah selesai menjawab ini. Terima kasih. Untuk nilainya karena ini untuknya IC, soalnya IC, jadi nilainya nanti Bu Guru koreksi dulu nilainya. Setelah selesai Bu Guru koreksi nanti Bu Guru share videonya di Classroom atau di WA. Jadi sudah ada beberapa dari kelas 9 yang sudah selesai mengerjakan. Oke, terima kasih yang sudah selesai mengerjakan. Yang belum selesai mengerjakan nanti bisa dilanjutkan nanti ya mengerjakan. Mungkin sinyalnya tersendat, jadi bisa diselesaikan setelah mendapatkan sinyal. Bu. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi sistem jaringan komputer sekian. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kalian semuanya sehat. Amin. Selalu tetap Amin. tetap semangat melakukan aktivitas, tetap semangat mengikuti PJJ, ya. Kita berdoa saja semoga pelaksanaan PTM untuk SMP Negeri 1 Kemangkon itu bisa dilanjutkan kembali. Karena materi sudah selesai, sudah oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Silakan kalian bisa live. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Meet mendatang ya. Ibu. Baik, Bu. Oke, bisa live.